Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini saya Marsha Nurul akan menjelaskan mengenai teamwork. Nah, saya akan menjelaskan mengenai secara singkat tentang teamwork ini. Jadi, teamwork itu adalah salah satu kemampuan yang harus dimiliki dalam rangka meningkatkan kapasitas atau capacity building. Teamwork biasanya dibentuk karena memiliki tujuan dan kepentingan yang sama. Teamwork juga melatih kesabaran bagaimana seseorang tersebut menjalankan perannya dalam kelompok. Dalam sebuah tim tuh diperlukan kemauan untuk saling bergandeng tangan menyelesaikan pekerjaan. Terhambatnya individu menjalankan peran dalam berkelompok atau menyelesaikan masalahnya uh, mengharuskan anggota lain dapat saling bahu-membahu membantu. Untuk itu, makanya sangat penting untuk menyadari bahwa kebersamaan sebagai kesatuan tim adalah di atas segalanya. Pengertian teamwork. Nah, pengertian teamwork itu diartikan sebagai kerjasama atau kerja tim. Kerja tim ini merupakan bentuk kerja kelompok dengan keterampilan yang saling melengkapi serta berkomitmen untuk mencapai misi yang sudah disepakati sebelumnya. Nah, harus efisien dan efektif dalam teamwork untuk mencapai tujuan yang sudah menjadi target. Harus disadari bahwa teamwork ini merupakan peleburan berbagai pribadi yang menjadi satu pribadi, kepribadian, dan lain-lain untuk mencapai tujuan bersama. Sebuah tim itu sangat membutuhkan kemauan untuk saling bergandeng tangan. Misalnya pekerjaannya, bisa jadi satu orang tidak menyelesaikan pekerjaan atau tidak ahli dalam pekerjaan A, namun dapat dikerjakan oleh anggota tim lain. Nah, itulah yang disebut bergandeng tangan, saling bahu-membahu. Nah, selanjutnya adalah peran individu dalam kelompok. Setiap individu harus memahami perannya dalam kelompok. Pengertian peran sendiri adalah rancangan spesifik yang membedakan individu satu sama lain dengan menjelaskan tanggung jawab dan kewajiban anggota kelompok yang berbeda. Nah, jadi setiap individu punya porsi atau bagian masing-masing dalam kelompok. Dan jadilah anggota kelompok yang bisa diandalkan. Dan pastikan setiap individu yang ada memiliki tujuan yang sama dalam kelompok. Dalam kerjasama, setiap individu juga harus memiliki sifat-sifat asertif dalam kelompok. Dalam kelompok menjadi sosok pasif itu tidak baik, agresif apalagi. Jadi perlu ditekankan lagi betapa pentingnya memiliki sifat asertif dalam kelompok. Tegas, mengontrol perilaku sendiri. Asertif sendiri dapat dimaknai sebagai keterampilan antara personal di mana Anda mempraktikkan percaya diri di dalam kadar sehat, mampu membela diri dan hak Anda, dan menghormati hak orang lain atau menghormati pendapat orang lain. Bisa dikatakan juga asertif adalah mementingkan kepentingan kelompok di atas kepentingan pribadi. Selanjutnya adalah dengarkan pendapat anggota lainnya. Sebagai sama anggota atau sebagai tim leader, kita tidak boleh mengabaikan pendapat anggota lainnya. Kenapa? Karena tadi balik lagi menjadi harus memiliki sifat asertif, yaitu mementingkan kepentingan kelompok di atas kepentingan pribadi. Dan mendengarkan pendapat anggota lainnya merupakan salah satu bentuk menghargai dan menghormati pendapat. Dengan mendengarkan pendapat individu lainnya, individu tersebut akan merasa dihormati dan dihargai. Oke. Solidaritas dan berpartisipasi selanjutnya. Dalam kelompok, solidaritas tinggi itu harus dijunjung serta berperan aktif dalam kelompok. Kenapa saya ngomong kelompok mulu ya? Karena memang ini tentang teamwork. Jadi, tiap anggota-anggota kelompok harus berpartisipasi dan menjalankan perannya. Anggota kelompok juga harus disiplin dalam pekerjaan-pekerjaan yang menjadi porsi mereka. Selain dalam hal pekerjaan, mereka juga harus disiplin dalam waktu untuk hasil yang optimal.
efisien, dan efektif. Teamwork atau bekerja sama memiliki banyak manfaat dan keuntungan. Berikut beberapa manfaatnya. Jadi cita-cita yang pertama, cita-cita dan tujuan yang diinginkan dapat dicapai lebih cepat. Yang kedua adalah menumbuhkan sikap gotong royong dan rasa peduli antar sesama. Lalu, aktivitas yang dilakukan akan menjadi lebih produktif, efektif, serta efisien. Yang keempat adalah beban tugas dan tanggungan yang dilaksanakan akan menjadi lebih ringan karena dibagi-bagi antar individu. Yang terakhir, dapat menjalankan kegiatan yang tidak dapat dijalankan hanya mengandalkan kemampuan individu. Berikutnya adalah studi kasus seperti yang sudah ditampilkan dalam PowerPoint presentasi ini. Saya punya studi kasus, silahkan dibaca dulu. Setelah Anda membaca, silahkan buat analisa serta solusi dari studi kasus tersebut. Ini berikut di sini adalah analisa dari studi kasus tersebut. Ya, jawaban yang paling mendekati berarti memang sudah mengerti mengenai teamwork. Dalam modul kreativitas, pembahasan akan dimulai dari pendahuluan. Setiap manusia memiliki sebuah daya hayal, sedangkan daya hayal tersebut dibedakan menjadi dua. Ada daya hayal sintesis dan juga daya hayal kreatif. Daya hayal sintesis adalah untuk tidak menciptakan hal yang baru, tetapi membentuk dan menyusun yang lama dalam membentuk kombinasi yang baru. Sedangkan daya hayal kreatif adalah menciptakan hal-hal baru, terutama apabila daya hayal sintesis tidak bisa bekerja dalam memecahkan suatu masalah. Inilah yang penting dalam pengembangan kapasitas, yaitu kreativitas. Sebab melalui kreativitas diharapkan akan memunculkan ide-ide baru maupun gagasan-gagasan yang baru. Selanjutnya, pembahasan terkait pengertian kreativitas tersebut akan ada pengertian dari ahli bernama Goman. Pengertian tersebut tentunya sesuai dengan pendahuluan yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadi kreativitas menurutnya adalah kemampuan untuk membawa sesuatu yang baru dalam kehidupan. Selanjutnya, ada 4 tahapan untuk memacu kreativitas menurut Edward Debon. Yang pertama adalah latar belakang atau akumulasi pengetahuan. Maksudnya adalah kreasi yang baik biasanya didahului oleh penyelidikan dan pengumpulan informasi. Hal ini meliputi membaca, berbicara dengan orang lain, menghadiri pertemuan, dan sebagainya. Sebagai tambahan, dapat juga menerjuni lahan yang berbeda dengan masalah kita, dan dengan hal ini dapat memperluas wawasan dan memberikan sudut pandang yang berbeda. Tahap selanjutnya ada proses inkubasi, artinya dalam tahap ini seseorang tidak selalu harus terus-menerus memikirkan masalah yang tengah dihadapinya, tetapi dapat juga sambil melakukan kegiatan lain yang sama sekali tidak ada hubungan dengan masalahnya. Tahap selanjutnya ada melahirkan ide-ide atau solusi yang seirama. Artinya, terkadang ide baru tersebut muncul pada saat yang tidak ada hubungannya dengan masalah yang ada. Ide tersebut bisa muncul secara tiba-tiba. Kemudian, tahap selanjutnya ada evaluasi dan implementasi. Artinya, tahap ini merupakan tahap tersulit dalam tahapan-tahapan proses kreativitas. Mengapa? Karena dalam tahap tersebut, seseorang harus lebih serius, disiplin, dan benar-benar berkonsentrasi. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah beberapa hal yang dapat merintangi atau menghambat pemikiran kreativitas. Yang pertama, ada mengagungkan tradisi dan budaya yang dibuat, lalu ada memperkecil ketersediaan sumber-sumber yang dibutuhkan, lalu lebih menekankan pada perilaku struktur birokrasi, kemudian menekankan pada nilai yang menghalangi pengambilan resiko, lebih menyukai spesialisasi, komunikasi yang lemah, mematikan sesuatu contoh, sistem
pengendalian yang kuat atau tidak lentur, lalu menekankan denda atau hukuman atas kegagalan atau kesalahan, kemudian mengawasi aktivitas kreativitas dan menekankan batas waktu. Tentunya untuk menghindari hal-hal di atas, kita harus membuang sejauh mungkin setiap hambatan mental yang mengganggu proses berpikir kita. Daya imajinasi baru mempunyai arti bagi hidup kita apabila bercampur dan bekerja sama dengan daya pikiran kita. Selanjutnya, berikut ini merupakan 5 faktor sifat yang menjadi ciri kemampuan berpikir kreatif menurut analis Guilford. Yang pertama ada fluency atau kelancaran, merupakan kemampuan untuk menghasilkan banyak gagasan. Lalu ada flexibility atau keluasan, artinya kemampuan untuk mengemukakan bermacam-macam pemecahan atau pendekatan terhadap masalah. Lalu ada originality atau keaslian, merupakan kemampuan untuk mencetus gagasan dengan cara asli dan tidak klise. Lalu ada elaboration atau penguraian, artinya kemampuan untuk menguraikan sesuatu secara lebih rinci. Lalu ada redefinition atau perumusan kembali, artinya kemampuan untuk meninjau suatu persoalan berdasarkan perspektif yang berbeda dengan apa yang sudah diketahui oleh orang banyak. Kemudian, pembahasan mengenai ciri manusia yang memiliki pemikiran kreatif menurut Arrow. Yang pertama, manusia tersebut akan melihat sesuatu dengan cara yang tidak biasa, kemudian memiliki keingintahuan, menerima dan menyesuaikan yang kelihatannya berlawanan, lalu percaya pada diri sendiri, tekun, dapat menerima perbedaan, keterbukaan pada pengalaman, independen dalam pertimbangan, pemikiran dan tindakan, kemudian membutuhkan dan menerima otonomi, lalu tidak hanya tunduk pada standar dan pengawasan kelompok, lalu mau mengambil resiko yang telah diperhitungkan. Selanjutnya, teaching plan yang akan dilakukan dalam pelatihan tersebut, para peserta nantinya akan menjalankan sebuah metode focus group discussion, dan dalam FGD tersebut akan dibantu oleh fasilitator untuk mengungkapkan bagaimana identifikasi terkait orang-orang kreatif, terus penjelasan terkait faktor-faktor motivasi, lalu mengidentifikasi ciri-ciri individu yang kreatif, dan sebagainya. Dalam metode tersebut bertujuan untuk saling berbagi ide berdasarkan perspektif yang beragam dari para peserta, sehingga dapat pula membuka wawasan serta pengetahuan bagi peserta pelatihan. Pembahasan terkait goal setting akan dimulai dari pendahuluan. Goal setting merupakan salah satu poin yang diperlukan dalam pengembangan kapasitas, karena goal setting sendiri dapat menjadi daya dorong untuk memperbesar usaha yang dilakukan seseorang, bahwa seseorang akan bekerja lebih keras dengan adanya tujuan daripada tanpa tujuan. Selanjutnya, berikut ini merupakan 5 komponen utama goal setting menurut ahli Locke and Latham. Yang pertama, komponen utama yang pertama adalah clarity atau kejelasan. Artinya tujuan itu harus spesifik, menantang, dan sulit sehingga membawa pada hasil yang lebih tinggi daripada tujuan yang samar-samar atau tidak jelas. Komponen yang kedua adalah challenge atau tantangan. Artinya bahwa target yang sulit menghadirkan suatu tantangan akan membangkitkan dorongan untuk mencapai tujuan dalam diri manusia. Yang ketiga ada komponen task complexity atau kompleksitas tugas. Artinya, jika menggunakan tugas yang relatif simpel, tujuan dapat ditetapkan dengan mudah. Yang keempat adalah komitmen, yaitu mengaplikasikan bahwa seseorang telah setuju atau mengikatkan dirinya dengan tujuan yang ditetapkan. Lalu yang terakhir, komponennya adalah umpan balik atau feedback. Seseorang akan melakukan pekerjaan dengan lebih baik jika diberi umpan balik tersebut. Artinya menunjukkan seberapa hasil atau kemajuan yang telah dicapai dalam tujuan yang telah ditentukan. Kemudian, pembahasan selanjutnya adalah prinsip goal setting
SMART menurut Moran dalam Sukatji 2010. Akronim sebenarnya berasal dari buah pikiran dari Bull, Albinson, dan Sembrook. Penjabarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah spesifik. Semakin jelas spesifik sasaran belajar, maka akan lebih besar kemungkinan untuk mencapainya. Misalnya, ketika akan menghafalkan kata kerja, dengan tujuan yang jelas, akan lebih besar pengaruhnya terhadap motivasi daripada sekedar tujuan yang kurang spesifik. Selanjutnya ada measurable atau terukur. Terukur di sini artinya adalah apabila kemajuan terhadap sasaran, maka seseorang cenderung akan kehilangan minat dalam mencapai sasaran. Oleh karena itu, sangat penting untuk selalu menciptakan dokumen kemajuan sebagai ukuran. Lalu yang ketiga adalah action relate. Artinya, agar tidak dibingungkan oleh urutan langkah-langkah yang perlu dilakukan, perlu menentukan sejumlah langkah yang berurutan semakin dekat dengan pencapaian sasaran. Selanjutnya ada realistik. Artinya, sasaran belajar harus realistis dan dapat dicapai dengan memanfaatkan sumber yang dapat diperoleh. Bisa dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan dalam beberapa aspek. Kemudian ada time based atau waktu. Seringkali kita bekerja saat mendekati batas akhir penyampaian tugas tertentu. Oleh karena itu, sebaiknya mengatur waktu dan menetapkan waktu dalam mencapai tujuan. Selanjutnya adalah ada 4 alasan mengapa goal setting dapat meningkatkan motivasi belajar dan memperbaiki performansi untuk kerja. Antara lain, goal setting atau penetapan tujuan akan mengarahkan perhatian seseorang terhadap tugas yang dihadapinya. Selain itu, untuk menyelesaikan tugas akan membuat individu untuk selalu mengarah perhatian kembali terhadap tugas tersebut. Lalu penetapan tujuan akan menggerakkan usaha. Semakin terasa sulit untuk mencapai goal, maka kecenderungan akan semakin besar usaha yang akan dilakukan. Kemudian, goal atau penetapan tujuan akan meningkatkan ketahanan kerja. Bila seseorang memiliki goal yang jelas, maka kecenderungan akan lebih sedikit terganggu atau menyerah sebelum mencapainya. Yang terakhir ada penetapan tujuan akan meningkatkan perkembangan strategi baru. Apabila strategi yang dilakukan tidak berhasil, seseorang cenderung akan mencoba strategi lainnya untuk mencapai goal tersebut. Selanjutnya, dalam teaching plan yang akan dilakukan dalam pelatihan, akan digunakan metode menggunakan games. Prosedur secara umumnya adalah fasilitator akan menyiapkan arena permainan yang telah ditentukan. Lalu fasilitator akan menginstruksi kepada para peserta untuk diminta dan melemparkan 3 buah bola ke dalam sebuah keranjang. Lalu peserta tersebut akan dibagikan lembar target individual untuk menuliskan targetnya. Kemudian dari setiap permainan yang dilakukan, fasilitator akhirnya akan memandu pembahasan sampai umpan balik tentang permainan tersebut. Tujuan sesuai prinsip-prinsip yang ada guna kelancaran pencapaian tujuan individu maupun kelompok dalam organisasi. Dalam modul support, pembahasan akan dimulai dari pendahuluan. Jadi support yang dimaksud dalam hal ini adalah berupa dukungan sosial. Menurut ahli Johnson & Johnson, diartikan sebagai suatu pertukaran dari berbagai sumber dengan maksud meningkatkan kesejahteraan, dan hal ini dapat terjadi jika ada keberadaan orang lain yang dapat diandalkan untuk dimintai bantuan, dorongan, maupun penerimaan dan perhatian di saat mengalami kesusahan. Kemudian, berikut ini merupakan beberapa jenis dari dukungan sosial tersebut. Yang pertama ada dukungan emosional. Pada aspek ini mencakup ungkapan kepedulian, empati, dan perhatian terhadap orang yang bersangkutan.
Lalu yang kedua ada dukungan penghargaan. Aspek ini terjadi lewat ungkapan penghargaan positif untuk individu yang bersangkutan. Bisa juga berupa dorongan maju atau persetujuan dengan gagasan atau perasaan individu dan perbandingan positif individu dengan orang lain. Lalu yang ketiga ada dukungan instrumental. Aspek ini mencakup bantuan langsung yang dapat berupa jasa, uang, maupun waktu. Yang keempat, ada dukungan informatif. Aspek ini mencakup memberi nasihat, petunjuk-petunjuk, saran-saran, informasi, dan umpan balik. Lalu yang terakhir, ada dukungan jaringan sosial. Artinya aspek ini mencakup perasaan keanggotaan dalam kelompok. Dukungan jaringan sosial merupakan perasaan keanggotaan dalam suatu kelompok, saling berbagi kesenangan dan aktivitas sosial. Lalu dalam teaching plan akan dilakukan sebuah simulasi yang akan dijalankan langsung oleh para peserta pelatihan. Simulasi tersebut, para peserta akan memainkan sebuah peran yang diharapkan dalam permainan peran tersebut atau role play dapat memberi pemahaman kepada para peserta secara langsung agar dapat menimbulkan pengalaman interaksi intelektual, pengalaman emosional, dan pengalaman yang bersifat fisik tentang pentingnya suportif dalam pengembangan kapasitas. Jadi di modul pertama yaitu ada leadership atau kepemimpinan. Kepemimpinan itu sebuah kemampuan atau kekuatan di dalam diri seseorang untuk mempengaruhi orang lain dalam bekerja, di mana tujuannya adalah untuk mencapai target atau goal organisasi yang telah ditentukan. Nah, menurut para ahli sendiri, saya mengambil Mugiono dan Hemhill and Kunz. Mugiono menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan sebuah kemampuan dalam memberikan pengaruh satu arah, karena pemimpin mungkin mempunyai beberapa kualitas tertentu yang membuatnya berbeda dengan pengikutnya. Lalu menurut Hemhill dan Kunz, kepemimpinan itu ialah suatu perilaku seorang individu dalam memimpin berbagai kegiatan organisasi atau kelompok dalam mencapai tujuan bersama. Dan tujuan bersama itu bisa tujuan yang sudah diciptakan untuk setiap anggota di dalam organisasi tersebut. Kemudian yang kedua adalah tujuan kepemimpinan di dalam organisasi. Tujuan kepemimpinan itu ada dua, yaitu menjadi sarana untuk mencapai tujuan serta motivasi orang lain. Sarana untuk mencapai tujuan maksudnya adalah dengan memperhatikan apakah tujuan tercapai atau tidak dan bagaimana mencapai tujuan tersebut, maka kita bisa mengetahui jiwa kepemimpinan dari seseorang tuh. Lalu mengapa memotivasi orang lain? Karena tujuan kepemimpinan yang lain itu untuk membantu orang lain menjadi termotivasi atau mempertahankan serta meningkatkan motivasi dalam diri mereka. Dengan kata lain, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa memotivasi pengikut atau anggotanya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian yang ketiga ada fungsi kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan ini saya mengambil dari Hadari Nawawi. Fungsi kepemimpinan ada 5. Yang pertama adalah fungsi instruktif. Fungsi instruktif ini di mana pemimpin berperan sebagai komunikator yang menentukan apa, bagaimana, bila mana, dan di mana agar keputusan dapat diwujudkan secara efektif. Apa ini berisi sebagai perintah, kemudian yang bagaimana isinya cara melakukannya, bila mana itu waktu pelaksanaannya, dan di mana itu tempat mengerjakannya. Dengan kata lain, fungsi orang yang dipimpin hanyalah untuk melaksanakan perintah pemimpin. Kemudian yang kedua ada fungsi konsultatif. Fungsi konsultatif ini di mana pemimpin menggunakan fungsi konsultatif sebagai cara berkomunikasi dua arah dalam upaya menetapkan sebuah keputusan yang membutuhkan pertimbangan serta konsultasi dari orang yang dipimpinnya. Yang ketiga adalah fungsi partisipasi. Pemimpin bisa melibatkan anggotanya
dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam melaksanakannya. Yang keempat adalah fungsi delegasi. Pemimpin dapat melimpahkan wewenangnya kepada orang lain, misalnya membuat dan menetapkan keputusan. Fungsi delegasi ini merupakan bentuk kepercayaan seorang pemimpin kepada seorang yang diberikan pelimpahan wewenang untuk lebih bertanggung jawab. Lalu yang terakhir ada fungsi pengendalian, di mana pemimpin bisa melakukan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan terhadap kegiatan para anggotanya. Lalu selanjutnya ada unsur-unsur kepemimpinan. Unsur-unsur kepemimpinan ini sendiri ada pemimpin. Yang pertama adalah pemimpin, yang merupakan orang yang memimpin. Yang kedua adalah bawahan atau anggota, yang merupakan orang yang dipimpin. Yang ketiga ada organisasi, yang merupakan alat dan wadah untuk melakukan kepemimpinan. Serta yang keempat adalah tujuan atau objektif, yang merupakan sasaran yang ingin dicapai. Lalu yang terakhir adalah lingkungan, merupakan internal dan eksternal perusahaan. Di dalam memimpin suatu organisasi atau suatu anggota memerlukan skill yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, menurut Jack Zenger dan Joseph Folkman, ada sekitar 10 skill yang kira-kira perlu dimiliki oleh pemimpin. Yang pertama adalah menginspirasi dan memotivasi, di mana pemimpin yang hebat menciptakan proyeksi masa depan. Ia akan memberikan gambaran masa depan yang jelas dan menarik serta memotivasi orang lain agar mampu meraihnya. Nah, jika Anda sedang memegang jabatan sebagai manajer, memotivasi dan mendorong rekan tim menjadi tugas utama Anda supaya tujuan perusahaan tercapai. Ini juga termasuk bisnis yang baru berkembang. Yang kedua, di mana memiliki integritas dan kejujuran tinggi. Lakukan apa yang pernah Anda katakan dan mereka akan melakukan hal yang sama. Dalam beberapa kasus, anggota atau tim akan menanyakan beberapa pertanyaan krusial. Penting sekali untuk menjawab jujur. Meskipun mereka pada akhirnya tidak menyukai jawaban Anda, namun mereka masih bisa menerima dan melaluinya dengan baik asal Anda tetap bekerja sama dengan mereka. Lalu yang ketiga adalah pelajari dan selesaikan masalahnya. Seorang pemimpin direkrut, dilatih, dan dipilih untuk menyelesaikan masalah dan mencari peluang pasar. Tidak hanya kecerdasan yang dibutuhkan, tetapi juga kemampuan menganalisa yang baik dan skill lain yang tidak dimiliki oleh rekanan lainnya. Yang keempat, di mana bekerja agar hasilnya tercapai. Beberapa orang biasanya hanya menonton di belakang dan melihat prosesnya. Namun seorang pemimpin yang baik akan terjun bersama timnya agar tujuan organisasi tercapai dengan baik. Seorang pemimpin memiliki ketekunan, patuh, dan dorongan yang tinggi agar targetnya mencapai di waktu yang tepat. Lalu yang kelima, memiliki komunikasi yang bagus. Ada banyak cara berkomunikasi seorang leader dengan timnya. Ada yang menggunakan telepon, meeting, email, blog, dan media lainnya. Nah, dalam hal ini, menjadi tidak penting sering-sering bertemu, tapi tugas tidak segera dijalankan. Hal yang penting bagi pemimpin adalah tugas dapat selesai dengan baik dan targetnya tercapai, apapun media komunikasinya. Tidak lupa ia memberikan detail job yang jelas dan terus berkomunikasi dengan tim, agar pekerjaan berjalan di jalan yang benar. Lalu yang keenam, memiliki hubungan erat. Pengertian kepemimpinan juga harus mengikutsertakan hubungan yang erat antar anggota. Ia percaya pada bawahan dan begitu sebaliknya. Seorang pemimpin memiliki tanggung jawab yang besar atas pekerjaan timnya. Itu artinya hubungan yang baik di lingkaran mereka harus tercipta dengan baik. Lalu yang ketujuh, pemimpin harus dapat bersikap profesional. Seorang pemimpin juga harus memiliki keahlian khusus, tentu saja untuk membimbing timnya. Yang ke-8 adalah memberikan strategi. Pemimpin tentu saja memiliki visi jangka panjang. Ia tahu bagaimana menghindari kesalahan fatal yang berakibat pada perkembangan perusahaan. Mereka kadang dituntut menjadi orang yang taktis dalam menghadapi persaingan pasar. Yang ke-9 adalah bersifat membangun. Pengertian kepemimpinan menurut temuan Jack Zenger dan Joseph Folkman ini juga mengikutkan aspek pembangunan.
Maksudnya, pemimpin yang baik hendak terus belajar mengembangkan skill teknis dan profesionalitasnya. Mereka mencari karyawan yang paling menjanjikan dan memberikan training yang baik, sehingga bisa menjadi generasi penerus perusahaan. Lalu yang terakhir adalah melakukan inovasi yang bukan lagi hal yang baru, tapi secara langsung pasar menggeret pelaku bisnis dan perusahaan untuk terus berinovasi agar bisa bertahan di tengah kompetisi yang ketat. Manusia adalah makhluk sosial. Ia hanya dapat berkembang dan berperan sebagai manusia dengan berhubungan dan bekerjasama dengan manusia lain. Salah satu cara terpenting untuk berhubungan dan bekerjasama dengan manusia adalah komunikasi. Di modul kedua ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi. Komunikasi merupakan hal yang mutlak dalam hidup kita dengan orang lain. Tanpa komunikasi, kita dan orang lain tidak dapat berhubungan dan bertukar pikiran, perasaan, serta kehendak. Sejauh mana pentingnya komunikasi dalam kehidupan sosial manusia, bisa kita lihat bagaimana dia bersosialisasi di lingkungannya, salah satunya di dunia kerja. Bagaimana kita berkomunikasi dengan atasan kita ataupun dengan bawahan kita, atau bisa disebut dengan komunikasi internal. Dalam jaringan kerja ada peranan-peranan yang dapat dikenali. Yang pertama adalah anggota klik atau grup. Kelompok individu yang seringkali melakukan kontak dengan anggota lain. Syarat keanggotaan klik ini, individu harus mampu melakukan kontak satu sama lain, bahkan dengan cara yang tidak langsung. Klik juga terdiri dari individu yang keadaan sekelilingnya memungkinkan kontak antar individu yang satu dan sama yang lain, saling menyukai dan merasa puas dengan kontak tersebut. Lalu yang kedua ada penyendiri atau isolates. Mereka yang hanya melakukan sedikit atau sama sekali tidak mengadakan kontak dengan anggota kelompok yang lain. Beberapa anggota organisasi menjadi penyendiri bila berurusan dengan kehidupan pribadi pegawainya. Karakteristiknya adalah lebih berorientasi pada diri sendiri, kurang termotivasi, dan upaya untuk maju serta rendahnya keinginan untuk berinteraksi. Kurang pengalaman dalam sistem, rata-rata lebih muda dan tidak memiliki power dalam organisasi. Lalu yang kemudian adalah lebih banyak menyimpan informasi daripada mengalirkannya. Selanjutnya menganggap komunikasi sebagai sistem tertutup dan tidak nyaman berada di dalam sistem. Kemudian isolate juga tidak banyak tahu anggota grup dibanding lainnya dan cenderung menyimpan informasi yang relevan untuk kepentingan grupnya sendiri. Lalu yang ketiga ada jembatan atau bridge. Seorang anggota klik yang memiliki sejumlah kontak yang menonjol dan dalam hubungan antar kelompok juga menjalin kontak dengan anggota klik lain. Sebuah jembatan berlaku sebagai pengontak langsung antara dua kelompok pegawai dalam organisasi. Sebuah jembatan juga rentan terhadap semua kondisi yang menyebabkan kehilangan, kerusakan, dan penyimpangan informasi. Yang keempat adalah penghubung atau liaisons. Adalah orang yang menghubungkan dua klik atau lebih, tetapi dia bukan anggota salah satu kelompok yang dihubungkan tersebut. Penghubung memegang peranan penting bagi berfungsinya organisasi secara efektif. Penghubung dapat melancarkan maupun menghambat aliran informasi. Dan karakteristik liaisons contohnya adalah memiliki kedudukan tinggi dan penting terhadap organisasi. Kemudian yang kedua adalah berinteraksi cukup lama dengan organisasi, tahu sistem yang lebih terbuka dibanding isolates. Lalu yang terakhir adalah dianggap penting dan memiliki kemampuan karena peranan interaksinya. Yang kelima adalah penjaga gawang atau gatekeeper. Orang yang secara strategis ditempatkan di dalam jaringan agar dapat melakukan pengendalian atas pesan yang disebarkan melalui sistem tersebut. Kegiatan penjaga gawang adalah mengaitkan, menyimpan, merentangkan, dan mengendalikan. Lalu yang keenam ada pemimpin pendapat atau opinion leader. Orang tanpa jabatan formal dalam semua sistem sosial yang membimbing pendapat dan mempengaruhi orang-orang dalam keputusan mereka. Kalangan ini sangat dipercayai orang lain untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Lalu yang terakhir ada kosmopolit. Peranan kosmopolit menghubungkan anggota organisasi dengan orang-orang dan peristiwa di luar batas-batas struktur organisasi. Anggota organisasi yang banyak berpergian, aktif di asosiasi internasional maupun aktif membaca jurnal terbitan regional, nasional, dan internasional.
Lalu selanjutnya dalam kepemimpinan, dalam komunikasi, pentingnya komunikasi bagi pekerja adalah meningkatkan produktivitas perusahaan. Pentingnya komunikasi antar karyawan dan manfaatnya bagi perusahaan ini, komunikasi karyawan yang efektif akan menciptakan koordinasi yang baik. Dengan koordinasi yang baik, perusahaan akan meningkatkan produktivitasnya. Karena koordinasi yang baik berarti bagian kerja yang jelas, sehingga pekerjaan akan selesai lebih cepat. Maka produktivitas perusahaan juga akan meningkat. Lalu yang kedua, meningkatkan kinerja karyawan. Kepuasan kinerja karyawan merupakan tingkat kepuasan karyawan suatu divisi kepada kinerja karyawan dari divisi lain dalam suatu perusahaan. Karena setiap bagian atau divisi merupakan pelanggan bagi divisi yang lain. Antar bagian terkait satu sama lain dan harus ada kerjasama tim di dalamnya. Maka dari itu, kinerja setiap tim harus dipastikan kualitasnya agar kepuasan kinerja karyawan juga meningkat. Lalu yang kedua adalah menghindari konflik. Pentingnya komunikasi antar karyawan dan manfaatnya bagi perusahaan. Ketika karyawan sedang menghadapi konflik, tentu akan mempengaruhi kinerja mereka, baik itu konflik antar karyawan maupun konflik antar perusahaan. Maka dari itu, harus ada komunikasi yang khusus untuk menyelesaikannya. Salah satunya dengan adanya mediasi antara pihak yang sedang berselisih. Dan konflik yang dibiarkan terlalu lama dapat memperburuk hubungan, bahkan situasi dan kondisi di kantor. Lalu yang berikutnya adalah menyampaikan dan menerapkan peraturan perusahaan. Perusahaan tentu memiliki banyak peraturan yang harus diberlakukan bagi karyawannya. Bahkan meskipun peraturan tersebut sudah dibuat dengan kalimat yang baik, tetap saja ada kemungkinan karyawan yang salah paham, sehingga terdapat dua pemahaman di kalangan karyawan. Apabila ada komunikasi antar karyawan yang baik, kesalahpahaman peraturan perusahaan dapat diminimalisir. Perusahaan juga tidak perlu turun tangan menjelaskan peraturan tersebut satu persatu. Lalu yang berikutnya adalah mengambil keputusan. Dalam sebuah perusahaan akan ada banyak pilihan-pilihan kebijakan atau sikap yang harus betul-betul dipertimbangkan karena akan mempengaruhi masa depan perusahaan. Tidak jarang perusahaan harus meminta pendapat dan masukan dari para karyawannya, misal melalui rapat kerja besar yang diikuti semua karyawan. Jika antar karyawan sudah memiliki tujuan dan visi misi yang sama, tentu mereka juga akan memiliki satu suara untuk suatu keputusan yang menguntungkan mereka dan juga perusahaan. Selain itu, masukan dari karyawan akan lebih tepat sasaran karena mereka yang menjalankannya langsung di lapangan sehingga mereka paham terhadap kondisi lapangan. Lalu yang terakhir adalah merealisasikan tujuan dan target perusahaan. Setelah komunikasi perusahaan dengan karyawan terjalin dengan baik, tentu tidak akan ada kesulitan bagi perusahaan untuk menyampaikan tujuan dan target perusahaan kepada mereka. Para karyawan pun akan memiliki satu tujuan juga. Kemudian komunikasi antar karyawan yang akan mulai bekerja dengan sendirinya. Saling mengoreksi dan mengingatkan target perusahaan menjadi salah satu kunci kestabilan keuntungan perusahaan. Modul selanjutnya merupakan modul problem solving. Dalam problem solving atau pemecahan masalah ini, menurut Gagne, pemecahan masalah merupakan keterampilan intelektual yang paling kompleks yang berupa kemampuan memecahkan masalah baru dengan mengakomodasikan aturan-aturan yang sudah dimiliki. Kita terlibat dalam problem solving jika kita harus mengatasi hambatan-hambatan dalam menjawab pertanyaan atau mencapai tujuan. Jika kita dengan cepat dapat menemukan jawaban atas suatu pertanyaan dari ingatan kita, maka kita tidak mempunyai masalah. Namun, jika kita tidak dapat memunculkan jawaban secara cepat, maka kita mempunyai masalah yang harus dipecahkan. Menurut Marzano, tahun 1988, problem solving adalah salah satu bagian dari proses berpikir yang berupa kemampuan untuk memecahkan persoalan. Terminologi problem solving digunakan secara ekstensif dalam psikologi kognitif untuk mendeskripsikan semua bentuk dan kesadaran atau pengertian atau kognisi. Di dalam problem solving, ada langkah-langkah yang harus diperhatikan. Menurut Bransford dan Stein, ada beberapa tahap, yaitu yang pertama adalah identifikasi masalah.
Mengidentifikasi suatu situasi masalah yang kompleks merupakan suatu langkah yang sulit, tetapi kita harus mengetahui langkah apa saja yang harus kita tempuh. Lalu yang kedua, mendefinisikan masalah. Pada saat kita mengidentifikasikan suatu masalah, setelah masalah pokok ditemukan, tindakan berikutnya ialah merumuskan dan menggambarkan persoalan secermat mungkin. Dalam tahap ini, kita tidak boleh sembrono, karena jika kita sembrono, maka kemungkinan menyelesaikan masalah ini sangatlah kecil. Lalu yang kedua ada perumusan strategi. Perumusan masalah adalah salah satu proses penyajian atau pernyataan seperangkat kondisi yang menyebabkan gejala-gejala muncul dan memicu peristiwa sehingga menjadi masalah tertentu yang cukup dipahami. Lalu yang keempat ada eksplorasi berbagai kemungkinan alternatif. Pada tahap ini, kita mengeksplorasi atau melakukan pencarian terhadap berbagai alternatif cara pemecahan masalah. Beberapa cara atau strategi pemecahan yang diambil sering tidak direalisasikan oleh seseorang. Hal tersebut dikarenakan sebagian orang gagal menggunakan strategi yang tepat. Kemudian yang kelima ada aksi dan tindakan. Seseorang melaksanakan apa-apa yang telah direncanakan. Strategi yang telah dipilih kemudian diterapkan atau dilaksanakan untuk memperoleh suatu pemecahan atas masalah yang dihadapi. Lalu yang keenam atau yang terakhir, di mana kita dapat melihat semua dampaknya. Pada tahap akhir, orang harus melakukan evaluasi mengenai apakah strategi yang digunakan bisa berjalan dengan baik atau tidak baik. Apakah persoalan dapat dipecahkan secara memuaskan melalui strategi yang telah dipilih dan dilaksanakan tersebut. Jika belum, mungkin orang harus kembali pada langkah awal mengenai pendefinisian pokok persoalan. Problem solving bukan sekedar kemampuan menyelesaikan persoalan-persoalan tertentu saja. Problem solving adalah sebuah mindset yang membawa seorang berpikir positif untuk mencari jalan keluar dari permasalahan. Dengan memiliki kemampuan tersebut, kamu akan dikenal sebagai orang yang selalu punya ide dalam menghadapi masalah. Tidak peduli seseorang pebisnis atau karyawan, atasan atau bawahan, kemampuan problem solving sangat penting untuk kamu asah. Untuk menjadi seorang yang bisa melakukan problem solving dengan efektif, harus bisa berpikir sistematis dan logis dalam waktu yang sama. Kamu harus menggunakan pengalaman, keberhasilan, dan kegagalanmu untuk berpikir dalam menemukan jalan pintas untuk menyelesaikan persoalan. Sekian dari modul yang saya punya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini saya, Marsha Nurul, akan menjelaskan mengenai pelatihan peningkatan kapasitas dengan subjudul Decision Making. Pertama-tama saya akan menjelaskan secara singkat mengenai decision making ini. Memikul tanggung jawab bukanlah hal yang mudah. Kecermatan pikir dalam menentukan langkah sangat diperlukan dalam hal ini. Kadang kita terjebak dalam situasi yang sulit dan harus mengambil keputusan secepat mungkin dan setepat mungkin. Pada saat-saat seperti itu, kita harus mempertimbangkan dan menganalisis segala peluang dan hambatan yang ada. Jadi pilihan yang kita pilih sudah menjadi pilihan yang paling optimal dari antara semua pilihan. Lalu keputusan yang diambil juga harus mampu mengatasi masalah. Dan selanjutnya adalah pelatihan ini dirancang agar peserta dapat menguasai tahapan proses menangani masalah dan mengambil keputusan yang rasional. Jadi sebenarnya sub decision making ini hampir sama dengan problem solving. Jadi mereka itu saling berkaitan. Lalu decision making sendiri artinya adalah pengambilan keputusan adalah atau suatu proses pemikiran dalam pemilihan dari beberapa alternatif yang paling memungkinkan dan yang paling sesuai dengan nilai dan tujuan individu untuk mendapatkan hasil atau solusi mengenai prediksi ke depan. Proses decision making ini atau pengambilan keputusan meliputi dua alternatif atau lebih. Karena seandainya hanya ada satu alternatif, maka tuh gak optimal pemilihan keputusannya. Seperti itu. Nah, untuk mencapai decision making yang tepat
kita sebenarnya harus mengenal masalah terlebih dahulu. Masalah tuh apa sih? Dalam menjalani kehidupan tuh manusia tuh nggak lepas dari masalah, baik yang rumit, yang ringan, dan lain-lainnya. Karena itulah yang membuat fluktuatif hidup manusia. Ya, sebagai manusia pun kita nggak bisa terhindar dari masalah. Tapi masalah tuh apa sih? Nah, masalah itu kalau menurut para ahli yang saya tahu, Irmansyah Effendi, masalah ada salah satu bentuk pelajaran ketika Anda sadar sebagai kesadaran jiwa Anda dapat melihat dengan mudah berbagai kelemahan dan masalah dalam kehidupan Anda. Atau menurut Kartika Kartono, masalah merupakan kondisi atau situasi yang memiliki karakteristik yang belum mapan atau belum diketahui untuk selesaikan atau diketahui secara pasti. Jadi kalau kita tarik garis besarnya nih, masalah itu adalah sesuatu yang belum ditemukan cara penyelesaiannya, kayak teka-teki gitu. Nah, untuk mendapatkan jawaban dari sesuatu yang belum ditemukan penyelesaiannya, bisa melalui berbagai proses. Nah, ini dia, itulah gunanya decision making. Jadi harus kenal dulu masalahnya dan pengertian masalah, lalu kita bisa lanjut lagi ke tahap selanjutnya. Lalu yang selanjutnya adalah alternatif penyelesaian masalah. Dari masalah yang muncul, tentu saja ada alternatif pilihan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, di sini adalah tugas kita sebagai individu adalah mencari alternatif yang paling memungkinkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Alternatif itu bisa kita bukan diukur sih, tapi kayak lebih kita analisis, mulai dari kebutuhan sampai prioritas. Jadi pilihan tersebut adalah pilihan yang paling benar-benar optimal. Jadi ketika ada masalah, jangan langsung ambil keputusan. No, kita lihat dulu alternatif jawaban yang lain, seperti itu. Jadi kadang memang dalam situasi sulit ya, susah untuk berpikir panjang, tapi itu tidak baik. Lebih baik kalau memang dipikirkan dengan matang-matang. Waktu itu sebenarnya ya bukan menjadi masalah kalau memang alternatif pilihan yang lain ada. Nah, itu dia. Jadi pikiran juga tentang alternatif penyelesaian masalah lainnya. Selanjutnya adalah mengenali resiko. Setiap masalah yang muncul pasti juga memunculkan resiko bagi individu tersebut atau bagi surroundingsnya, bagi sekitaran individu tersebut. Nah, kita sebagai bilangnya penanggung jawab atas keputusan misalkan, harus memikirkan segala risiko yang ada agar tidak memunculkan kerugian bagi siapapun. Jadi kenali resiko, kenali masalahnya dulu, kenali resiko. Jadi kenali resikonya, kenali masalahnya, cari alternatif pilihan yang paling memungkinkan. Selanjutnya adalah perencanaan. Dalam perencanaan ini kita sebisa mungkin menyusun prioritas dari pilihan-pilihan atau alternatif jawaban lainnya. Selain kenali masalahnya, kenali resikonya, cari alternatif pilihan keputusan lainnya, baru kita rencanakan dalam perencanaan. Perencanaan ini berguna agar pilihan yang diambil sudah benar-benar pilihan atau keputusan yang paling optimal. Selanjutnya, yang terakhir adalah implementasi dari solusi yang sudah diambil. Dari tahapan-tahapan tersebut yang sebelumnya,
kenali masalah, kenali risiko, cari alternatif lalu perencanaan. Yang terakhir adalah implementasi. Pada implementasi ini jangan ragu atas pilihan yang sudah diambil, karena sudah dipastikan pilihan tersebut adalah pilihan yang paling optimal dan paling memikirkan prioritas dari penyelesaian masalah tersebut. Terima kasih, sekian.